Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Unsur-unsur manajemen. Menurut Manulang 1992, sarana manajemen itu adalah sebagai berikut. 1. Manusia. Sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan adalah manusia. 2. Material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. 3. Mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin, seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri terjadi. Bahkan sebaliknya, mesin telah mengubah kedudukannya menjadi pembantu manusia. 4. Metode. Untuk melakukan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, metode atau cara dianggap sebagai sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan. 5. Uang. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. 6. Pasar. Pemasaran produk yang dihasilkan tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan berhenti jika barang-barang yang diproduksi itu tidak laku atau tidak diserang oleh konsumen. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi. Mereka itu adalah para manajer. William Springer membagikan fungsi-fungsi manajemen menjadi beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan (planning). Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan, hasilnya berupa rencana. Perencanaan akan sangat membantu tugas seseorang manajer karena dengan perencanaan yang baik semua sumber daya akan dapat digunakan secara efektif dan efisien. 2. Fungsi pengorganisasian Organisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, atau kegiatan, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa hingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3. Fungsi pengisian jabatan (staffing). Fungsi staffing berkenaan dengan penyaringan, seleksi, latihan, pengembangan, dan pemberian imbalan terhadap karyawan. Calon karyawan dapat diperoleh melalui sumber dari dalam dan dari luar. 4. Fungsi pengarahan (directing). Fungsi pengarahan berkenaan dengan aktivitas pendirian, pengarahan, bimbingan, dan binaan kepada bawahan. Fungsi pengarahan akan diwujudkan antara lain dalam pemberian perintah dari atasan kepada bawahan. 5. Fungsi pengawasan (controlling). Pengawasan dapat didefinisikan sebagai pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar kegiatan yang dilakukan tersebut berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa ada perencanaan, tidak mungkin akan ada pengawasan karena tidak ada pedoman yang dapat digunakan. Sebaliknya, jika rencana tanpa disertai pengawasan akan menimbulkan penyimpangan tanpa dapat dicegah. Bidang manajemen. Bidang manajemen terdiri dari 5. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah pengarahan pengawasan secara sistematis, proses perubahan, transformasi, dan faktor-faktor produksi. Input yang menjadi barang atau jasa output. Manajemen produksi terdiri dari 2 kegiatan pokok. Yang pertama, perencanaan produksi, dan yang kedua, penyelenggaraan produksi. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah penetapan tujuan-tujuan
dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, kita bisa menggunakan beberapa konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep produksi, konsep yang kedua yaitu konsep pemasaran, konsep yang ketiga yaitu konsep menjual atau penjualan, konsep yang keempat yaitu konsep produk, dan konsep yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Yang ketiga, bidang manajemen keuangan. Bidang manajemen keuangan mencakup hal-hal yang membutuhkan keuangan seperti sumber-sumber modal dan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu harus disertai dengan analisis-analisis sebagai berikut. Yang pertama, likuiditas, yang kedua, solvabilitas, dan yang ketiga, rentabilitas. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah proaktif, merekrut, mempekerjakan dan mengelola di sebuah organisasi atau perusahaan. Contoh dari manajemen sumber daya manusia adalah mengangkat karyawan, merencanakan SDM, menentukan upah, mengevaluasi kinerja, dan mengadakan pelatihan. 5. Manajemen administrasi atau akuntansi ialah bidang yang berfokus pada pemberian informasi layanan dalam akuntansi atau administrasi. Ada 3 bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajerial. Contohnya, mengadministrasi seluruh kegiatan, mengoperasikan peralatan kantor, menyediakan informasi, melakukan pengasihan data, dan melakukan pengadaan. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Penerapan fungsi perencanaan yang berkaitan dengan kegiatan manajemen di sekolah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan apa yang menjadi tujuan kegiatan. Yang kedua, menetapkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil lebih optimal. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang penting untuk mendukung kegiatan. Yang kelima, mengkomunikasikan rencana kepada pihak yang berkepentingan. Penerapan fungsi perorganisasian adalah menentukan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas kepada personil yang terlibat dalam kegiatan. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kegiatan tersebut akan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Penerapan fungsi pergerakan. Penerapan fungsi pergerakan meliputi menyusun waktu dan pembiayaan secara rinci dan jelas, mengeluarkan instruksi ke arah pencapaian tujuan, membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi memberi arah yang jelas. Ketua memegang peran penting untuk menggerakkan anggotanya agar dapat mengoptimalkan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan fungsi pengawasan. Penerapan fungsi pengawasan termasuk mengawasi pihak-pihak terkait. Selain itu, juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan apakah sejalan dengan rencana, merumuskan tindakan koreksi bila ada penyimpangan. Penerapan fungsi pengawasan didasarkan pada tanggung jawab dan di dalamnya terkandung norma etika dan sosial sebagai suatu kesanggupan untuk menjalankan kewajiban sebaik-baiknya.